Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali di khutbah singkat siang hari ini sebagai kewajiban khotib pada setiap Jumatnya, yaitu saling mengingatkan wasiyatut taqwa. Mari kita sama-sama untuk selalu belajar dan terus belajar untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bertambahnya usia kita, dengan semakin kita menua, semoga ketakwaan kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala semakin lebih berkualitas, dan semoga dengan bekal takwa anugerah Allah Subhanahu wa taala ini kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya selamat dunia hingga akhiratnya. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di khutbah singkat saya ini, saya ambil tema judul kalau kita menjadi orang yang buruk atau jelek, mari kita jangan sampai putus asa. Dan kalau kita ditakdir menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tapi jangan sekali-kali kita bangga. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah singkat siang hari ini, mari kita sama-sama sedikit mengingat salah satu dawuh hikmahnya yang tertera dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada salah satu hikmah yang berbunyi seperti ini. Ma'siyatun awrasat
dzullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Kurang lebihnya, kemaksiatan seseorang, pendosanya seseorang, keburukannya seseorang berlatar belakang dari orang yang penuh dengan lumuran dosa. Tapi sebab hal tersebut, aurasat, orang tersebut bisa menjadikannya hal tersebut menjadi sebabnya dia dzullan, merasa hina di hadapan Allah, waftiqaron, dan sangat-sangat butuh dengan yang namanya rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu, yang mantan pendosa yang berlumuran dengan banyak kemaksiatan, yang kemudian dia merasa dzullan waftiqaron, merasa hina sehina-hinanya, merasa sangat butuh sekali dengan yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini itu khairun, lebih bagus, lebih baik, lebih mulia daripada min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan beribu-ribu amal kebaikan, dengan segudang ketaatan, tapi naudzubillah min dzalik, dengan sebab ketaatannya orang tersebut, aurasat, menyebabkan dia kok malah semakin izzan, merasa lebih mulia, merasa lebih spesial dari yang lainnya, merasa dia seakan-akan tidak sama dengan yang lainnya, dan dia merasa istikbaron, merasa angkuh dan merasa hebat di antara yang lainnya karena terbujuk oleh segudang amal kebaikan ibadahnya. Orang tersebut itu lebih hina daripada orang yang pertama tadi. Oleh karenanya, ngapunten, banyak sekali mantan-mantan orang yang buruk, orang yang jelek, itu ternyata diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil, ada salah satu orang di zamannya Abdullah bin Mubarak, salah satu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zamannya beliau, Abdullah bin Mubarak, ketika Abdullah berhaji, Abdullah bin Mubarak 3 kali dimimpikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mimpi yang isinya Rasulullah titip salam kepada seseorang, dan pada waktu itu Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat. Kemudian dicarilah orang tersebut oleh Abdullah ketika selesai berhaji. Ketika ketemu, karena pesannya tadi dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah, itu isinya, wahai Abdullah bin Mubarak, sampaikan salam saya Rasulullah kepada orang yang namanya, disebut namanya Bahram al-Majusi, namanya Bahram al-Majusi, seorang yang kaya raya, yang dulunya itu sangat luar biasa, apapun perbuatan jelek dilakukan, tapi gara-gara dia pernah melakukan satu amal kebaikan yang ikhlas karena Allah dan tepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ternyata dari situlah Rasulullah kirim salam kepada Bahram al-Majusi. Tapi Bahram itu penyembah api, belum masuk Islam. Ketika sampai di rumahnya Bahram, disampaikanlah pesannya Rasulullah kepada Bahram. Wahai Bahram, jenengan dapat salam dari Rasulullah. Diam. Rasulullah nabimu itu? Iya. Gimana salamnya? Titip salam untuk Bahram. Saya senang dengan Bahram. Saya suka dengan Bahram. Ketika Abdullah bin Mubarak menyebutkan pesannya Rasulullah, alhamdulillah, di waktu itu pula ternyata hidayah Allah turun di hati Bahram al-Majusi. Bahram tersentak hatinya, mengatakan, wahai anak muda, Rasulmu bilang menyebut nama Bahram nama saya. Iya. Kok bisa kenal saya? Tidak tahu. Gimana pesannya? Dia suka dengan saya. Dia suka dengan panjenengan. Karena apa? Karena dia pernah salah satu menolong orang yang tidak mampu dan dia merelakan hartanya untuk orang yang tidak mampu. Itu Rasulullah sangat cinta kepada Bahram. Ketika disampaikan akhirnya Bahram menyatakan, wahai Abdullah, saksikan pada hari ini saya ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam gara-gara dapat pesan dari Rasulullah lewat mimpinya Abdullah bin Mubarak. Orang sejelek itu dapat salam dari Rasulullah dan endingnya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amal-amalnya, semua keburukan ditutup dengan taubatan nasuha dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga di akhir khutbah ini mari kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah menjadi orang-orang yang semakin lebih baik dan lebih baik lagi di pandangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa usia kami ini ya Allah menjadi umur yang penuh dengan barokah dan manfaat. Anugerahilah kami semua ya Allah dengan anugerah husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.